Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kakor Lantas Polri menegaskan seluruh stakeholder telah menyamakan persepsi dan taktik bertindak dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran bubuk petasan atau mesiu ilegal yang dipasarkan melalui media sosial. Babin Kamtipmas Desa Gontoran dari Polsek Lingsar Polresta Mataram melaksanakan kegiatan sambang sekaligus pemberian sarana kontak kepada masyarakat. Pemirsa, Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran bubuk petasan atau mesiu ilegal yang dipasarkan melalui media sosial. 2 pemuda asal Sidoarjo ditangkap dengan barang bukti 1 kg mesiu siap edar. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, di Ditreskrim Polda Jawa Timur mengungkap kasus penjualan bahan peledak berupa bubuk petasan atau mesiu di Jalan Raya Menanggal Gayungan, Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pengakuan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi mencurigakan bubuk petasan. Ia juga mengatakan kepolisian tidak akan mentolerir peredaran bahan peledak ilegal karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Polda Jawa Timur mengungkap peredaran bubuk petasan atau mesiu ilegal yang dipasarkan melalui media sosial. 2 pemuda asal Sidoarjo ditangkap dengan barang bukti 1 kg mesiu siap edar. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Unit 1, Subdit 1, Ditkrim Polda Jawa Timur segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka beserta tentunya barang buktinya. Hal ini menunjukkan bahwa respon cepat dan patroli cyber jajaran Polda Jawa Timur berjalan efektif. Tersangka pertama berinisial MAJ. Usianya 28 tahun, warga Sidoarjo. Memiliki peran membeli bahan kimia dari marketplace dan toko pupuk, meracik sendiri menjadi bubuk petasan atau mesiu di rumahnya, dan menawarkan melalui grup WhatsApp bernama Huru Hara. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat yang menghubungi call center 110. Tim Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimum kemudian melakukan penyelidikan dengan mengamankan 2 orang tersangka. Polda Jatim juga mengimbau orang tua guna mengawasi aktivitas anak di media sosial serta meminta masyarakat tidak meracik sendiri bahan petasan atau mesiu. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Budi Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Menjelang rangkaian Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang berdekatan dengan momentum ibadah puasa, Polres Buleleng menggelar apel kesiapan Operasi Cipkon Agung 2026 di lapangan apel Polres Buleleng. Pagi ini Polres Buleleng melaksanakan apel kesiapan Cipta Kondisi tahun 2026. Lanjutkan.
Pimpinan apel tiba di tempat apel. Dalam amanat Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan bahwa menegaskan operasi Cipkon Agung 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap kondusif selama periode Hari Besar Keagamaan. Operasi Cipkon Agung 2026 ini akan berlangsung selama 8 hari, mulai 1 hingga 8 Maret 2026 dengan melibatkan 55 personel Polres Buleleng di seluruh polsek jajaran. Pola operasi mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum serta bantuan operasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan potensi gangguan Kamtibmas sejak dini, termasuk tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Dari Polres Buleleng, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, seluruh stakeholder telah menyamakan persepsi dan taktik bertindak dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Hal ini disampaikan usai peluncuran tagline Mudik Aman Keluarga Bahagia di Menara Bank Menara Mega, Jakarta pada Rabu 3 Maret 2026. Usai meluncurkan tagline Mudik Aman Keluarga Bahagia, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho menyampaikan, sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, operasi kepolisian terpusat merupakan operasi kemanusiaan. Pengamanan difokuskan pada 5 klaster, yaitu jalan tol, jalur arteri, penyeberangan, tempat ibadah, dan lokasi wisata. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Tadi pagi semua stakeholder berada di Korlantas dalam rangka tactical program. Jadi alhamdulillah cara bertindak di lapangan sudah satu persepsi dan dilanjutkan malam ini kita buka puasa bersama. Tentunya mohon doa restu pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar supaya operasi ketupat berjalan dengan lancar. Di samping buka puasa ada perintah Bapak Kapolri untuk melonsing tagline daripada operasi ketupat, yaitu Mudik Aman Keluarga Bahagia. Di samping itu juga kami paparkan kesiapan operasi ketupat, baik yang berada di jalan tol, jalan arteri, tempat-tempat penyeberangan, tempat-tempat ibadah, dan wisata. Ada 5 klaster, secara umum kesiapannya sudah optimal. Di samping itu juga dilanjutkan launching lagu, judulnya Mudik Ojo Kesusu. Semoga masyarakat dengan riang gembira melakukan perjalanan pada saat mudik dan balik aman sampai tujuan. Karena operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, bukan hanya di bidang lalu lintas, bukan pengamanan mudik dan balik, tetapi seluruh kriminalitas, seluruh Harkam Tipmas harus kita jaga. Maka dari itu kata kunci kami adalah sinergitas together we can. Sebagai informasi, kegiatan peresmian tagline Mudik Aman Keluarga Bahagia juga turut disertai dengan peluncuran lagu bertajuk Mudik Tertib Ojo Kesusu sebagai bagian dari kampanye dan imbauan tertib berkendara dari Polri untuk masyarakat. Selain itu dilakukan penyematan rompi keselamatan lalu lintas terhadap Kakor Lantas pada masanya yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Bayangkara Lalu Lintas. Kakor Lantas Polri menegaskan, operasi ketupat bukan hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Sinergitas antar instansi menjadi kunci agar pengamanan Idul Fitri 1447 Hijriah berjalan aman dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan, Polri TV. Sebanyak 3.992 personel gabungan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ribuan personel tersebut terdiri dari 3.093 anggota Polda Metro Jaya serta diperkuat Polres jajaran. Dengan keterlibatan 3.093 personil tersebut, kita ingin seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk kegiatan rutin masyarakat ini
tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kami juga melakukan beberapa pola, melakukan pendekatan secara pelayanan, perlindungan, pendekatan humanis, dan paling utama adalah memperhatikan hak azazi manusia. Dan kami juga dalam penyampaian pendapat oleh saudara-saudara mahasiswa nanti, ini juga perlu diketahui dilindungi hak konstitusi ini oleh undang-undang. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Kita melihat juga dalam kegiatan sekarang adalah bulan suci Ramadan. Kami juga berharap kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di depan umum juga melihat norma dan etika di dalam bulan suci Ramadan. Boleh menyampaikan pendapat, kami akan menjamin itu. Kami tekankan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin perlindungan pendapat yang disampaikan oleh elemen mahasiswa ini tersampaikan dengan baik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kami menjamin itu. Tapi kami juga ingin menghimbau, mengajak bersama-sama dalam penyampaian pendapat ini bisa berjalan damai, tertib, dan tidak terprovokasi. Apalagi ini bulan suci Ramadan, nilai toleransi dalam bulan suci Ramadan ini yang harus kita perhatikan. Ada tutur kata dan perilaku yang menjadi acuan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara mahasiswa ini adalah orang-orang yang terdidik, memiliki pendidikan, memiliki tata bahasa, tata krama di dalam pendidikan yang diajarkan di kampus-kampus ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Jadi dalam penyampaian pendapat kami jamin akan kami kawal dengan baik, memberikan perlindungan. Kami juga menghimbau untuk dalam pelaksanaan penyampaian pendapat menjaga kepentingan masyarakat lainnya. Ada pengguna jalan, ada aktivitas masyarakat, maka kami sampaikan di awal bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik adalah menjadi prioritas utama kami. Makanya dalam pengaturan arus lalu lintas, kita juga akan melihat situasi dan kondisi di lapangan dalam menerapkan rekayasa lalu lintas ataupun pengalian arus, karena kami tidak ingin kegiatan masyarakat rutin di bulan suci Ramadan ini terganggu. Itu tidak boleh terganggu, sehingga kita benar-benar kegiatan ini semua harus berjalan. Penyampaian pendapat di muka umum harus berjalan, kegiatan rutin masyarakat juga harus berjalan dengan baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.